Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelasnya Pak Kris. Di sini kita akan membahas tentang sains dan teknologi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang hakikat ilmu fisika pada pelajaran fisika kelas 10 fase E, tingkat SMA dan MA. Sekarang kita akan membahas tentang peta konsep. Di sini kita membahas 3 bagian dari hakikat fisika. Yang pertama adalah hakikat fisika sebagai produk, sebagai proses, dan sebagai sikap. Nah, pada hakikat fisika sebagai produk, nanti di antara adalah kita akan membahas tentang fakta, teori, konsep, hukum, model, prinsip, dan rumus. Kemudian yang kedua adalah hakikat fisika sebagai proses. Di antaranya kita akan membahas tentang mengamati, merumuskan masalah, menyusun hipotesis, bereksperimen, mendata, analisa data, dan menyimpulkan. Yang terakhir adalah hakikat fisika sebagai sikap. Di antaranya ada jujur, disiplin, kerjasama, teliti, ingin tahu, objektif, dan tanggung jawab. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas 3 bagian ini, dan selanjutnya nanti kita membahas pada video-video selanjutnya. Pada fisika sebagai produk, di sini produk yang dimaksud dalam fisika adalah kumpulan pengetahuan yang dapat berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model. Pernahkah kalian melihat pelangi? Menurut kalian, pelangi kategori produk fisika yang mana? Untuk mengetahui jawabannya, yuk kita pelajari bersama-sama teori berikut ini atau materi berikut ini. Nah, pada fisika sebagai produk, pertama adalah fakta. Fakta ilmiah adalah deskripsi akurat tentang apa yang teramati atau pernyataan objektif yang dapat dikonfirmasikan kebenarannya tentang sesuatu yang benar-benar ada atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Contohnya adalah magnet menarik benda-benda tertentu. Kemudian, butiran zat cair air yang jatuh di udara berbentuk bulat. Kemudian contoh yang ketiga adalah pelangi terdiri atas beberapa warna. Kemudian yang kedua adalah konsep. Konsep sains adalah rumusan akal atau gagasan umum tentang objek atau kejadian yang didasarkan pada sifat-sifat objek atau kejadian tersebut. Nah, di sini misalnya adalah kutub magnet adalah bagian benda magnet yang memiliki kekuatan paling tinggi. Kemudian, jarak adalah panjang lintasan yang dilalui benda ketika bergerak. Itu contoh-contoh penerapannya pada konsep. Kemudian yang ketiga adalah prinsip. Prinsip sains adalah rumusan atau generalisasi hubungan fakta dengan konsep. Prinsip lebih bersifat analitik, bukan sekedar empirik. Contohnya di sini adalah udara yang dipanaskan memuai. Ini adalah contoh prinsip sains yang menghubungkan konsep udara panas dan pemuaian. Atau air selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ini adalah konsep air, mengalir serta dari tinggi ke rendah. Kemudian yang selanjutnya adalah hukum. Pada bagian produk di antaranya adalah hukum. Hukum adalah prinsip-prinsip khusus yang diterima secara meluas setelah melalui pengujian berulang. Nah, di sini contoh adalah misalnya energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, melainkan hanya dapat dialihkan bentuknya. Ini disebut dengan hukum kekekalan energi. Kemudian misalnya kedua adalah benda yang dicelupkan ke dalam air akan menerima gaya ke atas yang sama besarnya dengan barat air yang dipindahkan oleh benda tadi. Ini disebut dengan hukum Archimedes atau dikenal dengan hukum Archimedes. Kemudian yang selanjutnya adalah teori. Teori ilmiah adalah penjelasan umum atau model imajinatif tentang hubungan antara fakta, konsep, dan prinsip-prinsip. Teori ilmiah berguna untuk memudahkan memahami, memprediksi, atau mengendalikan fenomena alam. Nah, misalnya adalah teori Big Bang. Alam semesta, galaksi, dan bintang serta tata surya terbentuk melalui peristiwa dentuman besar. Nah, kemudian contoh kedua adalah teori pemanasan global. Akibat atmosfer dipenuhi oleh gas-gas pemerangkap panas, maka suhu atmosfer bumi mengalami peningkatan. Yang ketiga adalah contoh teori atom, terdiri atas atom, proton, dan neutron yang dikelilingi oleh elektron yang bergerak pada orbit tertentu. Kemudian adalah bagian dari produk adalah rumus. Rumus adalah pernyataan matematis dari suatu fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori.
Nah, dalam rumus kita dapat melihat saling keterkaitan antara konsep-konsep dan variabel-variabel. Pada umumnya, prinsip-prinsip dan hukum dapat dinyatakan secara matematis. Yang terakhir adalah bagian dari produk adalah model. Model adalah sebuah presentasi yang dibuat untuk sesuatu yang tidak dapat dilihat. Model sangat berguna untuk membantu memahami suatu fenomena alam. Juga berguna untuk membantu memahami suatu teori. Nah, di sini kita dapat melihat contohnya pada model atom Bohr yang membantu sekali untuk memahami teori atom yang kita pelajari pada pelajaran atom. Kemudian kita akan masuk ke bagian fisika sebagai proses. Nah, fisika sebagai proses ilmiah berkaitan dengan cara kerja para ilmuwan untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan yang menyusun fisika. Dalam hal ini, pengetahuan-pengetahuan dalam fisika tersebut diperoleh melalui suatu cara penyelidikan atau wave of investigation terhadap suatu fenomena. Seorang ilmuwan dituntut melakukan sejumlah proses sains secara terampil. Nah, adapun proses sains yang harus dilakukan oleh seorang ilmuwan dalam melakukan penyelidikan tersebut, pertama adalah mengamati atau observasi, yaitu melakukan kegiatan yang melibatkan panca indera atau melihat, mendengar, merasakan, meraba, dan atau mencium terhadap suatu benda atau fenomena alam yang diselidikinya. Kemudian kedua adalah menggolongkan atau mengklasifikasikan. Di sini memilah berbagai benda atau fenomena alam berdasarkan persamaan sifat atau karakteristiknya, sehingga diperoleh kumpulan sejenis dari benda atau fenomena alam yang diselidikinya. Kemudian ketiga adalah melakukan pengukuran, yaitu membandingkan besaran-besaran tertentu dari suatu benda atau fenomena alam dengan besaran lain yang ditetapkan sebagai satuan. Nah, kemudian yang keempat adalah mengajukan pertanyaan, yaitu membuat pertanyaan-pertanyaan terkait benda atau fenomena alam yang diselidiki dan mengidentifikasikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dapat dijawab melalui penyelidikan ilmiah. Yang kelima adalah merumuskan hipotesis, yaitu menjelaskan pengamatan dalam terminologi konsep dan prinsip serta menggunakan penjelasan untuk membuat prediksi fenomena yang diamati. Yang keenam adalah merencanakan dan melakukan penyelidikan, yaitu membuat rancangan kerja ilmiah untuk memperoleh sejumlah data dan kemudian melakukan kerja ilmiah secara sesuai dengan rancangan tersebut. Yang ketujuh adalah menginterpretasi dan menafsirkan data atau informasi. Di sini kita melakukan analisa data, melakukan melakukan generalisasi, menarik kesimpulan, serta membuat prediksi berdasarkan pola atau acuan tertentu. Kemudian terakhir adalah mengkomunikasikan, yaitu menyampaikan suatu hasil percobaan atau penyelidikan dengan menggunakan cara dan media yang tepat. Kemudian yang terakhir adalah fisika sebagai sikap. Nah, setiap langkah dalam proses pembuatan sikap ilmiah yang baik antara lain adalah rasa ingin tahu, rasa percaya, kreatif, teliti, objektif, jujur, terbuka, mau bekerja sama, dan mau mendengarkan pendapat orang lain. Demikianlah materi kita hari ini tentang hakikat fisika dibagi menjadi 3 macam, yaitu hakikat fisika sebagai produk, sebagai proses, dan sebagai sikap. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.